Detik terus berganti menjadi menit, menit terus berganti menjadi jam. Pertambahan waktu pun mengiring waktu itu sendiri untuk terus berjalan menuju akhir waktu yang tak pernah usai. Berbeda kini dengan waktu yang dilalui oleh dua insan anak manusia ini. Waktu yang dilalui bagi mereka adalah sebuah kepastian jika kedua insan itu akan segera tiba di tempat yang ingin mereka gapai. Tanpa terasa waktu kini sudah menunjukkan pukul 4 sore, yang artinya sudah hampir 5 jam lamanya, Al dan juga Adinda berada di dalam mobil mewah itu. Gadis berhijab yang tengah hamil muda itu baru saja terlelap setelah tadi sempat mampir untuk melakukan sholat Asyar di masjid. Mungkin karena perjalanan yang cukup memakan waktu membuat tubuh Adinda terasa lelah. Melihat Adinda yang tidur terlelap karena kelelahan membuat Al merutuki dirinya sendiri. Seharusnya ia menggunakan jet pribadinya agar bisa lebih cepat sampai dalam mengantar Adinda. Kenapa kamu bodoh sekali Al? Dia kan sedang hamil, seharusnya kamu mengantarnya dengan jet pribadimu bukan dengan mobil. Gumam Al yang merutuki dirinya sendiri. Di lain tempat, Cynthia yang sudah tahu pasti jika suaminya Al yang kemungkinan akan kembali esok hari merasa sangat gelisah. Kekhawatirannya jika Al akan terus memperhatikan Adinda serasa bagaikan momok yang menghantui, karena jika sampai hal itu terus terjadi bukan tidak mungkin jika Al mengetahui fakta yang sebenarnya, yaitu sebuah fakta yang dapat meluluhlantahkan hidupnya karena sudah berani membohongi seorang Alexander. Ternyata usahanya untuk menjauhkan Adinda dari Al tidak membuahkan hasil, benar-benar sia-sia. Bagaimana ini? Semua usaha sudah aku lakukan agar Al bisa aku pengaruhi, tapi semuanya tidak ada yang berhasil. Aku harus menggunakan cara apa lagi agar Al bisa aku pengaruhi? Guman Cynthia yang sangat cemas. Cynthia masih terus berpikir dan berpikir, menemukan cara untuk mendapatkan seorang Alexander. Hingga sebuah ide yang cukup cemerlang telah muncul di otak kecilnya. Klek. Cynthia menjentikkan jarinya. Aku tahu sekarang siapa yang bisa membantuku, Mama mertua, ya, hanya dia. Tunggu saja Tuan Al, sebentar lagi kamu pasti bisa aku miliki. Gumam Cynthia dengan senyum liciknya. Tanpa terasa waktu kini sudah mulai menunjukkan pukul 5.15 sore, dan sebentar lagi Adinda dan juga Al akan segera sampai ke tempat yang mereka tuju. Gadis berhijab yang sudah terlelap selama lebih dari 2 jam itu akhirnya mulai tersadar dari alam bawah sadarnya. Adinda mengerjapkan kelopak matanya berusaha meraih kesadarannya secara penuh, hingga akhirnya benar-benar tersadar. Dipandangnya setiap sisi jalanan. Adinda menyadari jika ini adalah jalan menuju kampungnya, rupanya dirinya sudah hampir sampai. Kamu sudah bangun? Seru Al. Iya Tuan, maaf Tuan saya ketiduran. Sahut Adinda yang merasa tak enak hati. Bagaimana bisa dirinya tidur dengan begitu nyaman, sedangkan majikannya sendiri menyetir untuk mengantar dirinya. Sungguh Adinda sangat merasa malu dan bersalah. Tidak apa-apa, sahut Al dengan sedikit tersenyum. Ini kita sudah hampir sampai di desamu, memangnya berapa meter lagi jalanan yang harus kita tempuh Adinda? Tanya Al. Setelah melewati desa ini, kita masih harus melewati satu kampung lagi Tuan. Tapi mobil Tuan tidak bisa masuk, karena jalanan di sana sangat sempit. Kalaupun ada kendaraan yang bisa masuk hanya kendaraan roda 2 saja Tuan. Sahut Adinda menjelaskan. Al pun mengangguk. Berarti mobilku harus dititip di desa ini? Tanya Al memastikan. Iya Tuan. Sahut Adinda. Tapi di sini ada ojekan Adinda? Tanya Al. Iya Tuan, setelah ini di pertigaan jalan di depan sana ada pangkalan ojek Tuan, sahut Adinda. Berarti mobilku dititipkan di depan sana saja ya? Tanya Al lagi untuk memastikan.
Iya tuan, bisa dititipkan di rumah warga. Sahut Adinda lagi. Mobil hitam mewah itu pun terus melaju hingga sampai di pertigaan jalan. Nah, sudah sampai, ayo. Seru Al. Di saat mobil mewah itu berada di desa itu, banyak pasang mata yang memandangnya. Mereka berdecak kagum melihat kendaraan roda 4 itu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Semua pasang mata yang ada di jalan pertigaan itu mulai dari tukang ojek sampai dengan orang yang ada di warung, tak hentinya menatap kagum pada sosok yang baru saja keluar dari mobil mewah itu. Sosok yang bak aktor Hollywood. Jika biasanya mereka melihat para aktor Hollywood di TV saja, tapi kali ini mereka seperti melihatnya secara langsung, bahkan yang satu ini benar sangat tampan. Adinda, aku rasa mobilku dititip di sini saja, dekat dengan warung, biar aku izin dulu sama pemilik warung di sana. Seru Al pada Adinda, setelah mereka keluar dari mobil. Boleh tuan, di sini tempatnya aman kok tuan. Sahut Adinda dan direspon anggukan oleh Al. Ya sudah, ayo kita ke tukang ojek yang mangkrak di dekat warung itu. Ajak Al. Adinda dan Al melangkah ingin mendekati para tukang ojek yang sedang mangkrak di tempatnya. Namun belum sempat langkahnya sampai di tempat yang dituju, tiba saja ada suara getaran handphone dari saku celana Al. Der RTT. Der RTT. Der RTT. Sebentar, sepertinya ada yang menelponku. Seru Al. Al pun merogoh ponsel pintarnya itu dari saku celananya. Dilihatnya nama yang tertera di layar sana. Halo, iya ma. Sahut Al. Al, kamu di mana nak? Tanya Devina khawatir. Al merasa bingung harus menjawab apa pada mamanya. Tidak mungkin kan jika dirinya mengatakan sedang mengantar Adinda, pasti mamanya bisa marah. Al, kamu ada di mana nak? Kenapa sudah larut sore seperti ini kamu belum ada di rumah? Ingat nak, istri kamu saat ini sedang hamil, dia lebih butuh kamu Al. Seru Devina menjelaskan. Iya ma, Al saat ini sedang ada di luar kota ma, ada urusan yang harus Al tangani. Sahut Al yang sedikit berbohong. Ya Allah nak, ya kamu bilang dulu sama istri kamu nak, kalau kamu sedang pergi ke luar kota, kasihan Cynthia menunggu kamu dari tadi. Sahut Devina. Pokoknya mama tidak mau tahu, malam ini sebelum pukul 7 malam kamu sudah harus ada di rumah. Perintah Devina telak. Al merasa kesal dengan situasi ini. Niat hati ingin mengantar Adinda untuk pulang tetapi malah tak kesampaian. Bagaimana bisa mamanya itu menelpon di saat seperti ini? Pasti ada sesuatu yang terjadi. Apa mungkin Cynthia yang mengatakan? Baiklah ma, Al akan segera pulang. Sahut Al pada akhirnya. Ya sudah cepat pulang. Sahutnya. Panggilan telepon itu pun telah berakhir. Dengan perasaan kecewa, mau tidak mau Al harus segera pulang kembali ke rumahnya. Entah kenapa sangat berat rasanya bagi Al untuk meninggalkan Adinda, apalagi dengan kondisinya yang saat ini tengah mengandung. Hao. Al menghela nafasnya. Adinda. Panggil Al. Iya tuan. Sahutnya. Maaf, sepertinya aku tidak bisa mengantarmu sampai ke rumah. Ucap Al lirih. Sangat terlihat jelas di wajah pria blasteran itu ada guratan kesedihan. Adinda tersenyum. Tidak apa tuan, tuan sudah mengantar saya sampai sejauh ini. Sahut Adinda. Aku harus segera pulang sekarang, apa kamu tidak apa kalau naik ojek itu? Ucap Al. Iya tuan, tidak apa, saya akan naik ojek, lagi pula saya sudah mengenal mereka, jadi tuan tenang saja. Sahut Adinda, karena melihat tuannya seperti khawatir padanya.
Baiklah hati. Sahut Al lagi, dan ia pun berlalu meninggalkan Adinda di sana, lalu memasuki mobilnya. Dan disinilah mereka, dua insan yang awalnya bersama, kini harus berpisah karena suatu keadaan. Sejujurnya di dalam perasaan terdalamnya Adinda sangat merasa sedih harus berjauhan dengan ayah dari anaknya. Meski rasa traumanya masih ada bahkan mungkin akan tetap ada di hatinya. Namun juga tidak bisa dipungkiri jika selama ini Adinda juga merindukan ayah dari anaknya. Ya, selama 1 bulan ini, entah mengapa setiap malam ketika Adinda hendak memejamkan mata, selalu saja teringat akan wajah Al. Adinda sendiri juga tidak mengerti mengapa ia memiliki perasaan seperti ini. Dan setelah dirinya sering berbicara pada Tuan Alnya, dari sinilah dirinya memahami, jika kerinduan yang sering ia rasakan setiap malamnya adalah karena kedua anak kembarnya lah yang merindukan ayah kandungnya. Adinda terus memandang ke arah mobil mewah yang sudah hampir tak dapat dijangkau oleh indera penglihatannya itu. Mungkin, ini adalah pertemuan terakhirnya dengan ayah dari anaknya. Adinda menundukkan kepalanya, ia mengarahkan pandangannya itu ke perutnya yang masih terlihat rata. Diusapnya perutnya itu dengan lembut seolah ingin memberikan kekuatan pada kedua buah hatinya agar lebih sabar dan kuat dalam menghadapi semua ini. Anak mama, kalian baik selalu ya sayang di perut mama, jangan bersedih. Kalian harus kuat meski mungkin suatu hari nanti kalian lahir ke dunia ini tanpa adanya seorang papa yang akan menyambut kalian di dunia ini. Ya Allah, jika memang seperti ini takdir yang Engkau tentukan untuk hidup hamba, yang harus mengandung tanpa adanya suami yang mendampingi hamba ikhlas ya Allah. Batin Adinda. Tuan, semoga Tuan bisa hidup bahagia bersama Kak Cynthia. Saya janji Tuan, saya akan menjaga dua malaikat kecil ini dengan baik. Gumam Adinda dengan tetap mengelus perutnya. Gadis berhijab itu masih tetap mengelus perutnya, ia masih belum tersadar jika dirinya saat ini tengah berada di sebuah tempat yang dimana banyak pasang mata yang memperhatikannya. Hingga setelah beberapa saat kemudian barulah Adinda tersadar, jika tidak sepantasnya dirinya melakukan hal yang mungkin menjadi tanda tanya bagi sebagian orang. Astagfirullah, apa yang kamu lakukan Adinda? Kamu kan mau pulang, mau bertemu ayah, kenapa tetap di sini? Gumam Adinda sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian Adinda kembali melangkah dan mendekat ke salah satu tukang ojek wanita yang memang sudah Adinda kenal dan memang sering mangkal di tempat itu. Assalamualaikum Butin. Seru Adinda setelah dirinya sampai di dekat seorang pengendara ojek itu. Waalaikumsalam Adinda, wah kamu sudah pulang, apa kamu sedang cuti? Tanya Butin. Tidak Bu, Adinda sudah berhenti bekerja dan mau fokus ngurus ayah. Sahut Adinda. Oh, iya sudah tidak apa, ini rencananya kamu mau pulang ke rumah ayahmu? Sahut Butin. Iya Bu, sahut Adinda. Ya sudah ayo naik, biar ibu antar. Sahut Butin. Adinda pun menaiki kendaraan ojek yang memang sudah menjadi langganannya itu. Kendaraan mesin dengan 2 roda itu terus melaju menuju rumah Adinda. Hingga sekitar 10 menit lamanya, barulah kendaraan ojek itu telah sampai di depan halaman kecil rumah Adinda. Nah, sudah sampai, seru Butin. Terima kasih Butin, ini ongkosnya. Ucap Adinda setelah turun dari ojek itu. Loh Adinda, ini tidak ada kembaliannya. Uang kamu 90.000, sedangkan ibu baru punya penghasilan 50.000. Sahut Butin bingung. Tidak apa Bu, uang kembaliannya untuk ibu saja. Sahut Adinda. Walaah. Terima kasih ya Adinda. Seru Butin. Iya Bu sama. Adinda masuk dulu ya Bu, mau ketemu sama ayah. Assalamualaikum. Sahutnya. Waalaikumsalam.
Sahut Butin. Ternyata Adinda banyak uangnya ya setelah bekerja di kota, jadi ingin juga deh kerja di kota. Gumam Butin. Adinda pun kembali melangkah menapaki setiap halaman rumah kecilnya. Rumah yang menjadi tempat di mana ia dirawat dan dibesarkan semenjak ia berusia 5 tahun. Tok. 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 Assalamualaikum ayah. Seru Adinda. Tok. 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 Ayah, Adinda pulang. Serunya lagi. Ceklek. Pintu pun dibuka. Terlihatlah di balik pintu yang dibuka itu menampilkan sosok pria parubaya yang tak lagi muda. Assalamualaikum ayah, Adinda pulang, seru Adinda, dan langsung meraih punggung tangan kanan ayahnya untuk ia salami. Pak Budi merasa sangat terkejut melihat putrinya yang sudah pulang. Pasalnya putrinya Adinda sama sekali tidak mengabarinya. Ya Allah nak kamu pulang, waalaikumsalam. Sahut Pak Budi tak menyangka dan langsung memeluk putri semata wayangnya itu. Iya Adinda pulang. Sahutnya dengan memeluk sang ayah juga. Adinda rindu ayah. Sahutnya lagi. Tidak ada kata lagi yang terucap dari kedua belah bibir pria yang sudah lanjut usia itu. Rasa rindunya yang teramat sangat pada sang putri membuatnya tak mampu berkata-kata. Tanpa Pak Budi sadari ada tetesan air mata keluar dari kedua kelopak matanya. Ayah tidak menyuruh Adinda untuk masuk. Seru Adinda pada akhirnya. Dengan menghapus air matanya yang sempat terjatuh tadi, pria parubaya itu pun melepas rengkuhannya dari sang putri. Oh iya, ayah sampai lupa. Ayo nak mana kopermu biarkan ayah yang membawa masuk. Seru Pak Budi. Tidak perlu ayah, ini tidak terlalu berat kok, ayo. Sahut Adinda. Akhirnya ayah dan anak itu pun bersama kembali setelah 5 bulan lamanya sempat terpisah. Suasana di kediaman Alexander kini kembali menegang, entah apa yang terjadi kali ini. Sosok wanita yang sangat disayangi oleh putranya, kini seolah tak hentinya meninterogasi sang putra yang bagaikan bak seorang tersangka. Al jawab mama nak, apa benar kamu mengantar Adinda? Tanya Devina untuk yang kesekian kalinya. Iya ma. Sahut Al setelah cukup lama diam. Ya Allah nak, kenapa kamu mengantar Adinda? Kalau kamu merasa kasihan karena Adinda sedang hamil dan harus pulang sendirian, kamu bisa menyuruh supir untuk mengantarnya, tidak perlu kamu mengantar sendiri Al. Ingat nak di rumah kamu ada istri kamu yang sedang mengandung, dan dia lebih membutuhkan kamu nak. Ucap Devina panjang lebar. Mendengar istrinya yang sedari tadi terus mencecar putranya dengan pertanyaan yang sama, membuat Enrico tidak bisa berbuat apa-apa. Ia sangat paham betul bagaimana sifat istrinya jika menyangkut dengan hal yang semacam ini. Al, sekarang kamu jawab pertanyaan mama dengan jujur nak, apa kamu memiliki rasa pada Adinda? Tanya Devina pada akhirnya. Dek. Seketika itu Al langsung mengalihkan tatapannya pada sang mama. Bukan tanpa sebab Devina menanyakan hal itu pada putranya. Pasalnya, Al adalah tipe anak yang selama ini tidak begitu suka jika harus berdekatan dengan banyak wanita, apalagi memberikan perhatian. Tetapi sekarang apa ini, putranya bahkan mengantarnya pulang sampai ke rumahnya. Begitupun dengan Enrico sang papa, sebenarnya sedari tadi dirinya memang memikirkan tentang hal ini. Mengapa putranya itu sampai rela jauh untuk mengantar seorang wanita, apalagi wanita yang diantar itu adalah seorang asisten rumah tangga. Ini sama sekali tidak mencerminkan diri putranya. Al, jawab pertanyaan mama nak, apa kamu punya perasaan khusus pada Adinda? Tanya Devina lagi. How? Al menghela nafasnya dengan cukup dalam. Maafkan Alma, Al merasa bertanggung jawab pada Adinda dan juga anak-anak yang dikandungnya.
Sahut Al pada akhirnya. Dek. Cynthia terkejut bukan main, ia membelalakkan kedua bola matanya tak percaya. Apa maksud perkataan Al tadi? Apakah Al sudah mengetahui jika Adinda sedang mengandung anaknya? Rasa cemas kini benar-benar membludak di hati Cynthia. Wanita yang sedari tadi hanya diam menyaksikan interogasi dari Devina pada Al sudah tidak habis pikir lagi. Sekarang Cynthia sudah mengetahui apa yang menjadi penyebab Al tetap bersikap dingin padanya. Tetapi tetap saja ini menjadi tanda tanya. Mengapa Al bisa memiliki perasaan seperti itu? Jika memang Al sudah mengetahui semuanya, lalu mengapa ia tidak mengakui semuanya? Bertanggung jawab bagaimana maksudmu Al? Tanya Devina yang merasa khawatir dengan perasaan anaknya. Iya Ma, Al merasa bertanggung jawab pada Adinda, karena biar bagaimanapun dia hamil karena bekerja di rumah ini. Kilah Al pada akhirnya. Akhirnya Devina merasa lega setelah mendengar jawaban dari putranya. Ternyata putranya itu peduli pada Artnya karena merasa bertanggung jawab atas masalah yang menimpa asistennya itu. Tanpa terasa waktu malam sudah berjalan hampir larut. Banyak insan yang ingin segera mengistirahatkan raganya untuk menjemput indahnya sangat mimpi. Ayah sudah minum obatnya? Tanya Adinda pada sang ayah yang sudah merebahkan diri untuk beristirahat. Sudah nak, ayah sudah minum obatnya. Sahut Pak Budi. Ya sudah, kalau begitu ayah istirahat ya, Adinda juga mau istirahat di kamar. Sahutnya sambil menutup tubuh ayahnya itu dengan selimut. Namun kali ini Pak Budi tidak menyahut lagi kalimat dari putrinya. Ada sesuatu yang begitu menarik perhatiannya. Pak Budi merasa ada sesuatu yang tidak ada saat ia memandang putrinya. Adinda, sebentar nak. Seru Pak Budi. Iya ya. Sahut Adinda. Di mana kalungmu? Tanya Pak Budi pada akhirnya. Dek. Seketika itu tubuh Adinda seolah membeku, deru nafasnya pun seolah terhenti. Untuk sesaat denyutan jantung yang biasanya berdetak untuk menyetabilkan aliran darah ke seluruh tubuhnya, kini seolah hilang entah kemana. Adinda nak, kenapa kamu tidak menjawab pertanyaan ayah? Di mana kalungmu? Tanya Pak Budi lagi. Adinda masih terdiam. Kebingungan benar mencekam begitu dalam di hatinya saat ini. Melihat putrinya yang tak kunjung juga menjawab, membuat Budi menegakkan tubuhnya kembali. Adinda ada apa nak? Ayah bertanya padamu di mana kalungmu nak? Jangan katakan jika kalung itu hilang. Seru Pak Budi lagi. Dek. Dek. Lagi perkataan yang dilontarkan oleh sang ayah, benar membuat Adinda menjadi kehilangan keberaniannya. Adinda, kamu masih tidak mau menjawab nak? Baiklah ayah paham, kalung itu pasti sudah hilang kan? Ujar Budi pada akhirnya. Dengan sedikit keberaniannya, Adinda mencoba membuka suara. Ayah, maafkan Adinda. Seru Adinda. Adinda menunduk sedih. Air matanya kini sudah mulai menggenangi setiap sudut mata indahnya. Menyadari putrinya yang terlihat sedih karena hilangnya kalung yang berharga itu, membuat Budi memahami pasti sudah ada masalah besar yang sudah terjadi. Adinda, angkat kepalamu nak, lihat ayah. Perintah Pak Budi lembut namun penuh penekanan. Adinda yang sudah memahami akan sikap ayahnya, sudah tidak bisa mengelak lagi. Dengan berusaha menguatkan hatinya, Adinda mencoba melihat sosok pria yang sudah membesarkannya itu. Tatapan ayah dan anak itu kini saling bertemu. Sungguh Adinda merasa tak sanggup jika harus mengatakan yang sebenarnya pada sang ayah. Akan tetapi mau bagaimana lagi, sangat tidak mungkin bukan jika dirinya terus menutupinya dari sang ayah. Pasti suatu saat nanti ayahnya akan mengetahuinya juga. Jujurlah pada ayah nak.
Katakan masalah apa yang sudah terjadi? Seru Pak Budi. Rasa takut ini semakin menjadi. Ayah, sebenarnya, Adinda hamil. Mengaku Adinda pada akhirnya. Dek. Bak dihantam batu besar di dadanya. Pengakuan dari putrinya benar telah membuat hati pria tua itu seolah hancur berkeping-keping. Ia mendengarnya dengan jelas dan ini bukanlah mimpi. Putrinya sedang mengandung. Bagaimana bisa ini terjadi? Mendengar kabar yang serasa seperti mencabik hatinya membuat Pak Budi seperti merasakan ada sesuatu yang menyengat dan menjalar ke dada sebelah kirinya. Budi memegangi dadanya, ia meringis seolah menahan sakit. Astagfirullah. Pekik Pak Budi dengan memegangi dada sebelah kirinya. Ayah. Pekik Adinda terkejut. Pak Budi tetap meringis dan menahan rasa sakit yang terasa menyekat di dadanya. Namun ia berusaha untuk tetap tenang dan menurunkan rasa keterkejutannya. Mengontrol emosi yang mendera hatinya adalah satunya cara agar dirinya menjadi lebih tenang. Ayah Hicks. Maafkan Adinda Ayah Hicks. Adinda bisa menjelaskan semuanya Hicks. Seru Adinda dengan menangis pilu. Ini semua terjadi Hicks. Di luar keinginan Adinda Ayah Hicks. Serunya lagi. Ya, Pak Budi memang sudah mengetahui. Pasti sudah ada masalah besar yang menimpa putrinya. Dan hilangnya kalung istimewa itu telah menjadi bukti akan kebenaran masalah besar yang sudah terjadi. 13 tahun yang lalu. Budi, 2 hari lagi adalah hari ulang tahun Adinda. Aku ingin memberikan kalung cantik ini untuk keponakanku yang cantik itu. Seru Hermawan Aditama Kanzu dan menyodorkan sebuah kalung cantik yang masih bertengger di tempatnya. Terima kasih Herdi. Sahut Budi. Kalung ini sangat cantik, pasti kalung ini berasal dari bahan yang sangat istimewa. Seru Budi lagi dengan memperhatikan kalung itu. Iya memang benar, kalung ini adalah kalung istimewa. Aku sendiri yang merancang dan membuat kalung ini dari bahan batu permata dan intan yang sangat langka. Di dunia ini hanya ada satu model kalung ini, aku tidak membuatnya lebih dari satu. Karena apa? Karena aku hanya membuat kalung ini khusus untuk keponakanku Adinda. Serunya tulus. Tapi sebenarnya yang membuat kalung ini istimewa bukanlah bahannya Budi. Sahut Herdi lagi. Bukan bahannya. Lalu apanya yang membuat kalung ini istimewa? Tanya Budi. Doa akan kebahagiaan hidup Adinda. Sahut Herdi. Aku tidak mengerti maksudmu Her? Budi merasa bingung. Budi, pada kalung ini sudah ada doa khusus untuk Adinda. Aku ingin di hari ulang tahunnya nanti Adinda memakai kalung istimewa ini. Aku ingin Adinda terus memakai kalung ini dan tidak melepasnya hingga maut menjemput. Jika sampai kalung ini terlepas dari Adinda, pasti sedang terjadi masalah besar yang menimpanya, dan masalah besar itu yang akan sangat berdampak pada kebahagiaan Adinda. Aku hanya bisa terus berharap, semoga Adinda terus mendapat kebahagiaan. Jadi aku meminta padamu Bat, jagalah Adinda, jangan sampai kalung ini lepas darinya. Karena di dalam kalung ini ada sesuatu yang istimewa yaitu doa terbaikku untuk kebahagiaannya. Ujar Herdi menjelaskan. Baiklah Herdi, di hari ulang tahunnya nanti Adinda akan memakai kalung ini dan akan terus memakainya. Terima kasih Her, karena kamu begitu menyayangi putriku. Sahut Budi merasa terharu. Tentu saja Budi, Adinda adalah darah daging dari adikku yang artinya Adinda juga darah dagingku. Aku sangat menyayanginya begitupun dengan Haikal. Mereka berdua sangat berarti bagiku. Sahut Herdi. Ya, dan seperti inilah yang terjadi, suatu masalah besar yang entah apakah masih ada kebahagiaan yang akan mengiringi hidup Adinda.
Sungguh tidak pernah disangka oleh Pak Budi jika hilangnya kalung istimewa itu dari putrinya menjadi pertanda hadirnya musibah besar ini. Gadis yang memiliki bola mata indah itu, masih terus terisak dan merasa bersalah pada ayahnya. Apalagi saat ini kesehatan ayahnya menjadi semakin terganggu akibat dari perbuatannya. Ayah Hicks, tolong maafkan Adinda Hicks. Ini semua terjadi di luar keinginan Adinda Hicks. Serunya lagi dengan tetap terisak. Adinda nak, sahut Pak Budi dengan suaranya yang terdengar lirih. Siapa ayah dari anak yang kamu kandung? Tanya Pak Budi pada akhirnya. Adinda merasa sangat bingung. Bagaimana cara ia mengatakan pada ayahnya tentang siapa ayah kandung dari anaknya? Adinda, kenapa kamu hanya diam nak? Jawab pertanyaan ayah, siapa ayah dari anak yang kamu kandung? Seru Pak Budi lagi namun kali ini penuh penekanan. Tuh, Tuan Al ayah. Sahut Adinda pada akhirnya. Pak Budi membelalakkan kedua bola matanya tak percaya. Jadi yang menghamili putrinya adalah majikannya sendiri. Sungguh Pak Budi merasa sangat menyesal. Andai saja jika dirinya tidak pernah merestui putrinya untuk bekerja di kota, pasti hal ini tidak akan pernah terjadi. Dan sesaat kemudian, Pak Budi tersadar. Andai saja dirinya tidak pernah sakitan, pasti putrinya ini tidak akan bekerja hingga keluar kota. Tapi mau bagaimana lagi, semuanya sudah terjadi. Adinda, panggil Pak Budi pada akhirnya. Iya ya Hicks, sahut Adinda dengan masih terisak. Majikanmu itu harus bertanggung jawab nak, ucap Pak Budi. Mendengar penuturan ayahnya yang menyuruh agar tuannya Al bertanggung jawab, benar membuat Adinda semakin terisak. Bagaimana bisa dirinya meminta pertanggungjawaban dari seorang laki yang sudah beristri? Belum lagi ancaman dari Cynthia kakak sepupunya sendiri. Tidak, itu sangatlah tidak mungkin. Adinda, apa kamu tidak mendengar perkataan ayah nak? Kamu harus meminta pertanggungjawaban dari majikanmu itu nak. Dia tidak boleh membiarkan kamu menanggung masalah sendiri. Dia harus bertanggung jawab Adinda. Ujar Pak Budi dengan sedikit geram namun masih memegangi dadanya. Ayah Hicks, Tuan Al sudah menikah ayah, dia sudah menikah dengan Kak Cynthia, bahkan Kak Cynthia sekarang sedang mengandung anaknya Hicks. Seru Adinda sedih. Semuanya bagaikan sebuah mimpi buruk yang tak bertepi. Pria yang sudah menginjak kepala 5 itu benar sangat sedih melihat nasib putrinya yang seperti ini. Dan di saat yang bersamaan pula, Budi merasa sangat kesal pada laki yang bernama Al itu. Betapa biadabnya majikannya itu, setelah menghamili putrinya tetapi tidak mau bertanggung jawab, malah ia menikah dengan keponakan kandungnya. Adinda, maafkan ayah nak, jika saja ayah tidak sakitan seperti ini, pasti kamu tidak akan merantau ke kota dan bekerja pada majikan yang tidak berakhlak seperti dia. Ucap Pak Budi yang merasa geram. Mendengar kata tidak berakhlak yang ayahnya tujukan pada tuannya Al, membuat air mata Adinda seketika itu menyurut. Iya, ayahnya belum mengetahui semuanya. Ayah, Tuan Al bukanlah orang yang tidak berakhlak. Tuan Al adalah majikan yang sangat baik. Sahut Adinda. Baik? Baik apanya nak? Kalau dia memang benar baik, dia tidak akan meninggalkanmu di saat kondisimu sedang mengandung seperti ini nak. Ujar Pak Budi yang sudah sedikit kesal. Tidak ayah, itu tidaklah benar. Sahut Adinda lagi untuk membela Tuan Alnya. Adinda pun menceritakan semua kejadian yang sebenarnya pada sang ayah, termasuk ancaman dari kakak sepupunya sendiri Cynthia. Mendengar penuturan cerita dari putrinya itu, membuat seorang pria yang sudah berkepala 5 itu merasa sulit untuk percaya.
Bagaimana bisa keponakannya yang sudah ia anggap seperti putrinya sendiri begitu tega melakukan perbuatan jahat pada saudara sepupunya sendiri, bahkan ia tidak segan untuk mengancam. Ayah, Tuan Al adalah orang yang baik ya. Bahkan sampai saat ini Tuan Al masih merasa yakin jika Adinda lah wanita di malam itu. Seru Adinda. Pak Budi memandang wajah putrinya lekat. Adinda, apa yang akan kamu lakukan setelah ini nak, dalam kondisimu yang seperti ini? Tanya Budi pada akhirnya. Adinda menurunkan nafasnya setelah perlahan. Adinda akan melahirkan dan membesarkan anak Adinda meski tanpa adanya seorang suami. Dan satu hal lagi yang sebenar Adinda inginkan ayah, Adinda ingin kita pindah dari rumah ini, karena Adinda yakin, Kak Cynthia pasti sudah menyuruh orang untuk matai kita. Ujar Adinda dengan khawatir. Pagi hari yang cerah begitu memberi semangat baru bagi setiap insan yang telah melewati malam indahnya. Banyak orang yang begitu mendambakan waktu ini, yang menurut banyak orang adalah waktu yang paling baik untuk memperkaya diri. Namun di balik cerahnya mentari dengan sinarnya yang begitu bertebaran menyinari hampir ke setiap penjuru bumi, nyatanya tak mampu mencerahkan dan memberi kehangatan hati seorang Alexander. Pria dengan bola mata biru keabu-abuan itu sepertinya selama beberapa hari ini seperti tidak bersemangat dalam bekerja. Hal ini tentu tidak mencerminkan diri seorang Alexander. Pria blasteran, Indonesia, Inggris itu yang begitu dikenal dengan sosok yang pekerja keras dan sangat memprioritaskan pekerjaan, nyatanya pada hari ini bak pemuda yang telah dicabut semangat hidupnya. Sepertinya kepergian Adinda dari rumahnya benar-benar membuat Al seperti tak tahu arah. Merasa bosan, sangat geram, namun tak bisa berbuat apa itulah yang Al rasakan saat ini. Namun meski begitu, Al tetap tak kehabisan akal untuk mendapatkan kebenaran yang sebenarnya, hanya saja saat ini tentang masalah waktu. Ya, Al akan mengetahui fakta yang sebenarnya setelah 2 bulan lagi. Setelah cukup lama Al menerawangi alam pikirannya sendiri, Al mendengar seperti ada suara langkah seseorang yang mendekat ke arahnya. "Papa," seru Al. Enrico kini mendekat dan duduk di kursi yang terletak tidak terlalu jauh dari posisi Al. "Al, ada yang ingin Papa tanyakan padamu," ucap Enrico setelah dirinya duduk di kursi itu. "Papa mau tanya apa, Pa?" sahut Al. "Al, katakan dengan jujur, ada masalah apa yang coba kamu tutupi dari semua orang? Dan katakan dengan jujur sebenarnya ada hubungan apa antara kamu dengan Adinda?" tanya Enrico langsung pada intinya. Al sangat tetegun mendengar pertanyaan papanya yang begitu menohok. "Katakan semuanya pada Papa Al, tidak usah kamu menutupinya lagi," ujar Enrico lagi namun masih dengan nada suaranya yang tetap tenang. Ya, tentu saja Enrico akan menanyakan hal ini pada putranya. Pasalnya setelah kejadian kemarin, di mana anaknya sampai rela jauh mengantar pulang seorang wanita adalah hal yang sangat tidak biasa. "Hao!" Al menghela nafasnya dengan panjang. Tatapannya kini masih fokus ke arah depan. "Pa, sebenarnya Al tidak yakin jika anak yang dikandung oleh Cynthia adalah anak Al," sahut Al pada akhirnya. Enrico merasa terkejut bukan main. Apa maksud putranya yang mengatakan bahwa anak yang dikandung oleh istrinya bukanlah anaknya? Bagaimana bisa putranya mengatakan hal seperti itu? "Al, apa maksud kamu? Jangan main dengan apa yang kamu katakan itu, Al," sahut Enrico dengan keterkejutannya. "Hao!" Al menghela nafasnya lagi. "Maaf, Pa, sejujurnya Al merasa ragu kalau wanita yang sudah Al nodai itu adalah Cynthia, karena pada saat itu kondisi rumah sedang gelap, ditambah lagi kepala Al yang pusing waktu itu membuat Al tidak bisa mengingat dengan benar. Entah kenapa Al merasa wanita yang sudah Al nodai di malam itu adalah Adinda," sahut Al dengan segala unek-uneknya.
Hao. Sekarang giliran Enrico lah yang menghela nafasnya dengan cukup panjang. Sekarang ia memahami, mengapa putranya itu sampai rela mengantar Adinda sampai pulang ke rumahnya. Lalu kenapa pada saat itu kamu ingin menikahi Cynthia, kalau kamu sendiri tidak bisa mengingat dengan benar kalau wanita di malam itu adalah Cynthia? Tanya Enrico yang merasakan jengah dengan putranya. Inilah yang menjadi kebingungan Al. Kalung yang menjadi satu-satunya bukti atas kejadian di malam itu adalah milik Cynthia, akan tetapi mimpi buruk yang dialaminya menunjukkan bukan Cynthia lah korbannya. Karena pada saat itu satu-satunya bukti yang menjadi petunjuk kejadian malam itu mengarah pada Cynthia Pak. Saat Al tersadar ada kalung wanita di kasur Al, dan kalung itu adalah milik Cynthia. Tapi yang membuat Al tidak habis pikir adalah hampir setiap malam Al selalu memimpikannya kejadian itu. Al sangat kesal dengan diri sendiri kenapa Al tidak bisa mengingat wajahnya dengan jelas. Tapi ada satu hal yang membuat Al tetap mengingatnya dengan jelas, suaranya, suara wanita dalam mimpi itu adalah suara Adinda Pak. Seru Al panjang lebar dengan kesedihannya. Enrico benar merasa pusing dengan nasib putranya. Lalu bagaimana? Apakah Adinda merasa kehilangan kalung? Tanya Enrico. Itulah masalahnya Pak, Adinda mengatakan kalau kalung itu adalah milik Cynthia. Tapi Al yakin itu hanyalah alasan Adinda saja yang berusaha menutupi kebenaran yang sebenarnya. Sahut Al frustasi. Lalu setelah semua kejadian yang membingungkan ini, apa yang akan kamu lakukan Al? Tanya Enrico pada akhirnya. Al diam sejenak. Al akan melakukan tes DNA Pak. Sahutnya. Al akan melakukan tes DNA itu 2 bulan lagi di saat usia kandungan Cynthia sudah berusia 4 bulan. Serunya lagi. Apa itu tidak terlalu berbahaya nak? Tanya Enrico yang sedikit khawatir. Ya, memang sedikit berbahaya, Al akan menyuruh dokter terbaik untuk melakukannya. Serunya penuh rasa yakin. Tapi Papa tidak setuju nak, dengan caramu ini. Protes Enrico. Kenapa? Tanya Al. Al, bagaimana jika anak yang dikandung oleh Cynthia memanglah benar anakmu? Apa kamu tidak kasihan pada darah dagingmu sendiri? Ingat nak, jangan hanya karena mimpi yang tidak jelas kebenarannya membuat kamu salah dalam mengambil keputusan. Seru Enrico mengingatkan putranya. Al terdiam, setelah mendengar perkataan dari papanya. Benar apa yang dikatakan oleh papanya. Jangan sampai dirinya salah dalam mengambil langkah. Al, jika kamu masih ingin melakukan tes DNA maka lakukanlah ketika anak itu sudah lahir nak. Papa hanya tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi jika memang benar anak itu adalah anakmu. Seru Enrico mengingatkan. Dan untuk Adinda, tenanglah, Papa akan mengirim orang kepercayaan Papa untuk melindunginya sampai kebenaran ini terungkap. Tambahnya lagi.